Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gideon Namleles Nusa. Saya dari Universitas Tadulako, Prodi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa saya adalah F521200007. Pada hari ini saya akan menyampaikan ringkasan materi pada mata kuliah pengantar Sistem Informasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Langsung saja kita masuk ke videonya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu startup. Definisi: startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Sejarah singkat startup. Kembali melihat ke belakang, ternyata penggunaan istilah startup pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, website, internet, dan lainnya terjadi dikarenakan istilah startup sendiri mulai populer secara internasional pada masa bubble.com. Karakteristik: usia perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, pendapatan kurang dari $100.000 per tahun, masih dalam tahap pengembangan, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, dan biasanya beroperasi melalui website. Perkembangan bisnis startup di Indonesia. Berkembangnya bisnis startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat dan menggembirakan. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, banyak founder atau pemilik startup baru bermunculan. Menurut Rama Mamuwaya, CEO Dailysnet, startup di Indonesia digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu startup pecinta game, startup aplikasi edukasi, dan startup perdagangan e-commerce dan informasi. Ada beberapa jenis pendanaan yang bisa diperoleh oleh sebuah perusahaan startup. Yang pertama, bootstrapping. Yang kedua, seed funding. Dan yang ketiga adalah funding. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konsep e-governance. Program unggulan. Program penanggulangan kemiskinan, program mengatasi angka pengangguran, program meningkatkan kualitas pendidikan, program meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, program meningkatkan sarana dan prasarana, program mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance and clean governance, dan program meningkatkan kualitas pelayanan publik. Good governance and clean governance. Penerapan manajemen pemerintah berbasis kinerja. Reformasi pelayanan publik. Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa publik. Peningkatan kesadaran anti korupsi pada aparatur dan masyarakat. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat. Peningkatan kemampuan teknis aparatur. Dan peningkatan kapasitas daerah melalui perbaikan dan penyempurnaan kelembagaan, tata laksana, dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Definisi e-government. E-government adalah merupakan penggunaan TI atau teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau, dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat. Kerangka arsitektur pengembangan e-government. Yang pertama adalah akses, kedua portal pelayanan publik, ketiga organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, yang keempat adalah infrastruktur aplikasi dasar. Dasar hukum. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, di mana di dalamnya telah diamanatkan kepada setiap gubernur dan bupati atau wali kota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing guna terlaksana pengembangan e-government secara nasional.
Tujuan dan sasaran pembangunan e-government. Tujuan meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Manfaat pembangunan e-government. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang berikutnya, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas kalangan penyelenggara pemerintahan. Yang berikutnya, mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan. Yang terakhir, menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu IoT atau biasa dikenal dengan Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Internet of Things terdiri dari dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Konsep dan cara kerja Internet of Things. 3 elemen utama IoT adalah: 1. Perangkat koneksi ke jaringan internet. 2. Cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. 3. Barang fisik yang dilengkapi modul IoT, gateway, dan sensor. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu di manakah campur tangan manusia? Manusia di dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Manfaat dari Internet of Things. 1. Pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua, kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun mereka berada. Kekurangan dari Internet of Things. Dari segi keamanan, IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Ini membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerangan. Dari segi privasi, kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrem tanpa partisipasi aktif pengguna. Dari segi kompleksitas, beberapa menemukan IoT rumit dalam hal desain, penyebaran dan pemeliharaan mengingat penggunaan beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan. Fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Demikianlah sedikit ringkasan mata kuliah pengantar sistem informasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.